Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Eh, warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. di sini kami dari kelompok 2. Ada saya, salah satu Nikmah, kemudian Kak Muhammad Fadli Ismail, dan Kak Faiza Ramadanti. Namun mohon maaf pada pertemuan kali ini Kak Muhammad Fadli mohon izin karena beliau sedang dalam perjalanan ke Turki. Sehingga materi yang seharusnya dijelaskan oleh beliau akan dijelaskan oleh Kak Faiza dan saya bergantian. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang Al-Qur'anul Karim dan wahyu Allah. Yang pertama yaitu tentang pengertian Al-Qur'an. Secara etimologi atau secara bahasa berasal dari bahasa Arab. Qoro'a yaqra'u qira'atan yang berarti bacaan, juga nama kitab suci umat Islam. Atau ada yang berpendapat bahwa nama Al-Qur'an itu ya memang namanya seperti itu. Kemudian secara terminologi yaitu wahyu Allah kepada Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan secara mutawatir. Kemudian selanjutnya tentang unsur-unsur nama dalam Al-Quran. Jadi yang pertama Al-Quran itu firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Itu yang pertama. Jadi semua kalam Allah berupa Al-Quran ini diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Yang kedua diturunkan dalam bahasa Arab. Selanjutnya diturunkan secara berangsur-angsur atau kalau dalam sejarah itu kita kenal selama 22 tahun lebih begitu ya. Diturunkan secara mutawatir baik lafadznya maupun maknanya dan tidak ada keraguan sedikit pun terhadap kebenaran Al-Qur'an itu sendiri. Selanjutnya membacanya adalah bernilai ibadah dan bernilai pahala. Sebagaimana dalam sebuah hadis kita ketahui bahwa membaca Al-Quran itu bahkan per hurufnya pun mendapatkan pahala atau kebaikan. Halo Kak Faiza ada ya? Ada Kak. Ini kakak kah atau selanjut saya? Boleh Kak. Ya Selanjutnya silakan. nama selanjutnya nama-nama Al-Qur'an. Al-Qur'an memiliki banyak nama ya, yang semuanya menunjukkan ketinggian peran dan kedudukannya. Di antara nama-nama Al-Qur'an yang sangat banyak itu, kita akan menyebutkan yaitu ada Alkitab, Al-Furqan, Al-Dzikr, At-Tanzil, Ar-Ruh, Al-Balaghah, An-Nur, Al-Bayan, Al-Basyair, Al-Huda, Ar-Rahman, dan Al-Mau'idhah, serta Asy-Syifa. Kemudian, perbedaan Al-Quran dan Hadis Qudsi. Kalau Al-Quran, lafadz dan makna. Ada lafadz dan maknanya. Kalau Hadis Qudsi hanya maknanya saja. Kemudian, Al-Quran sebagai mukjizat. Sedangkan Hadis Qudsi bukan mukjizat. Al-Quran juga redaksi dan maknanya dari Allah. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah namun redaksinya dari Rasul. Kemudian Al-Quran membacanya sama dengan ibadah. Kalau hadis qudsi tidak bernilai ibadah. Dan yang terakhir Al-Quran mutawatir, hadis qudsi ada kalanya sahih, hasan maupun dhaif. Pengertian wahyu. Secara etimologi atau secara bahasa berasal dari kata auha yuhi wahyan yang berarti tersembunyi dan cepat. Sedangkan secara terminologi, teknis pemberitahuan Allah kepada Nabi mengenai hukum-hukum Allah, syariat Islam, dan berbagai berita serta cerita dengan cara samar, namun tetap meyakinkan. Selanjutnya marotib dan mazahir wahyu akan disampaikan oleh Kak salah satu Nikmah. Ayo Kak.
Ya, baik. Selanjutnya yaitu topik pembahasan tentang marotibul wahyu dan mazahirul wahyu. Nah, di sini yang pertama akan kita sampaikan bahwa marotib atau kategori turunnya wahyu itu yang pertama kita jelaskan kepada malaikat. Jadi bagaimana sih caranya Allah itu menurunkan wahyunya kepada malaikat? Nah, sebagaimana di kitab Mabahis itu dijelaskan bahwa Allah itu ketika memberikan wahyu kepada malaikat, ya Allah berkalam dengan bahasa yang difahami oleh malaikat. Bahkan di hadis itu dijelaskan ya, ketika Allah ingin menyampaikan wahyunya kepada malaikat, kemudian seisi langit itu seolah-olah berguncang, lalu malaikat Jibril yang pertama kali berani untuk menatap dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh Allah. Lalu malaikat-malaikat yang lain akan bertanya tentang wahyu apa yang disampaikan oleh Allah seperti itu. Jadi cara Allah menurunkan wahyunya kepada malaikat yaitu dengan kalam yang jelas yang juga dipahami oleh malaikat. Nah, kemudian mungkin akan timbul pertanyaan lalu bagaimana dengan kalam atau dengan wahyu Allah berupa Al-Qur'an ini? Padahal kan dijelaskan bahwa Al-Qur'an itu diturunkan secara sekaligus ya dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada malam Lailatul Qadar. Nah, jadi tidak ada eh, pertentangan antara itu semua bahwa memang betul Al-Qur'an sebagai wahyu Allah ini sudah diturunkan secara keseluruhan pada malam Lailatul Qadar lalu kemudian diturunkan secara berangsur-angsur yang ada asbabun nuzulnya seperti itu oleh malaikat secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Namun malaikat Jibril pun tetap mendengarkan atau mendengar langsung kalam Allah berupa Al-Quran itu kepada Allah juga seperti itu. Jadi eh, kepastian kebenarannya itu justru semakin kuat, tidak diragukan lagi. Selanjutnya yaitu tentang wahyu yang diturunkan kepada Rasul-Rasul Allah. Perlu digarisbawahi bahwa ini kepada Rasul-Rasul Allah. Jadi bukan kepada Rasulullah Nabi Muhammad saja. Ada dua macam. Yang pertama yaitu melalui perantara, yang kedua tanpa perantara. Kita bahas terlebih dahulu yang tanpa perantara. Contohnya yang pertama yaitu mimpi. Sebagaimana dalam Al-Quran dikisahkan ya tentang mimpinya Nabi eh, Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya, Nabi Ismail. Itu adalah mimpi yang berupa wahyu yang tidak diragukan kebenarannya, sehingga ketika Nabi Ibrahim melaksanakan wahyu tersebut, nyata bahwa tidak jadi disembelih itu Nabi Ismail. Allah gantikan dengan hewan peliharaan. Kemudian contoh yang kedua di balik tabir, yaitu ketika Rasulullah Isra Mi'raj dan menerima perintah untuk sholat. Itu wahyu yang diturunkan langsung oleh Allah. Dan yang kedua contohnya yaitu tentang kisah Nabi Musa. Ketika Nabi Musa menginginkan untuk melihat wujud Allah itu di Al-Qur'an ya dijelaskan namun tidak mampu untuk menatap secara langsung. Nah, jadi walaupun tadi dikatakan tanpa perantara tetapi itu di ayat Quran kan dijelaskan bahwa Allah nggak mungkin apa sih kita bahasanya tatap wajah gitu ya secara langsung nggak mungkin tetap Allah berkalam dari balik tabir itu. Ya, itu yang tanpa perantara. Kita lanjut ke poin selanjutnya yang dengan perantara. Dengan perantara di sini tentu saja dengan perantaraan malaikat Jibril. Nah, seluruh ayat Al-Quran yang merupakan wahyu kalamullah ini diturunkan dengan cara ini, diturunkan dengan perantaraan malaikat Jibril. Tidak ada satupun ayat Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah dalam keadaan Rasulullah tidur ataupun bermimpi. Ada pendapat yang mengatakan bahwa surat Al-Kausar itu diturunkan ketika Rasul sedang tertidur, tetapi kemudian ulama menjelaskan bahwa bukan dalam Rasul keadaan tidur, hanya saja ketika beliau dalam majelis itu beliau seperti ngantuk seperti itu ya, tapi sebelum turunnya wahyu. Dan ketika turun wahyu surat Al-Kausar tersebut Rasulullah sudah dalam keadaan terjaga. Nah, mazahirul wahyu atau cerminan tanda-tanda turunnya wahyu itu ketika wahyu berupa kalamullah akan diturunkan kepada Rasulullah itu ada dua macam. Yang pertama
Malaikat Jibril menampakkan wujudnya sebagai seorang lelaki, sehingga dijelaskan bahwa proses penerimaan wahyu yang seperti ini itu dianggap sebagai yang lebih mudah dibanding yang kedua, yaitu seperti suara gemerincingnya lonceng yang membuat Rasulullah ibaratnya tentunya harus benar-benar menyiapkan seluruh jiwa raganya sebelum menerima wahyu itu. Dan ada yang mengatakan bahwa wahyu-wahyu yang diturunkan dengan cara tersebut itu ayat-ayat yang berupa peringatan, ancaman, dan lain sebagainya. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Kami bagaimana Pak? Apa dilanjut tanya jawab? Wah, macet. Ya, kita diskusi langsung. Silakan teman-teman ada yang bertanya atau memberikan komentar. Ya, kami persilahkan teman-teman yang ingin bertanya atau memberikan komentar. Dipersilahkan. Izin bertanya, Kak. Ya, silahkan Kak. Siapa ya? Ya, silahkan Eh, Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wildatul Ainiyah. Izin bertanya ke moderator. Yang ingin saya tanyakan mengenai wahyu. Kan di sini tertulis bahwasanya wahyu itu tersembunyi dan cepat. Mungkin saya masih kurang mengerti, Kak. Maksud tersembunyi dan cepat di sini seperti apa ya, Kak? Apakah eh, ketika Allah mengirimkan atau menyampaikan wahyu kepada malaikat Jibril secara sembunyi-sembunyi atau malaikat Jibril menyampaikan kepada Rasulullah secara sembunyi-sembunyi kemudian cepat, apakah malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi secara cepat atau seperti apa, Kak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Ya, baik. Kita lanjut dulu ya. Mungkin ada penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya Umi Nurholifah mau bertanya, Ya, silakan. apakah semua hadis itu hadis qudsi? Terus bisa dicontohkan nggak, Kak, antara Al-Quran dan hadis qudsi biar lebih jelas? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih. Dan selanjutnya, mungkin satu lagi ya. Terus, Assalamualaikum warahmatullahi ya. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf pemakalah izin bertanya. Ini Ya, terkait wahyu juga. Jadi kan gini, wahyu itu kan diturunkan oleh malaikat oleh Allah kepada malaikat Jibril. Setelah malaikat Jibril, selanjutnya disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pada masa Rasulullah SAW, khitoban Al-Quran ini sebetulnya objeknya kemana gitu. Sementara waktu itu umat Islam pun belum ada gitu. Maka bahkan mungkin apa namanya itu yang mengikut Rasulullah SAW pun hanya beberapa orang gitu. Jadi coba pemakalah jelaskan objek wahyu itu diturunkan untuk siapa pada kala itu gitu. Walaupun pada dasarnya kita tahu setelah sekian ribu nanti umat Islam khitopannya ke umat Muslim, cuman khitopannya di kala itu objeknya kemana gitu. Objek wahyu itu kemana di kala itu gitu. oh ya, baik. Terima kasih. Terima kasih pemakalah. Kak Ramadianti mungkin akan menjawab ya pertanyaan pertama, materi tentang wahyu. Kak Faiza. Halo, Kak. Nyambung nggak ya? Ya, saya coba menjawab ya pertanyaan pertama dari Kak Wildatul. Nanti mohon dikoreksi teman-teman kalau ada kekeliruan atau mungkin bisa ditambahkan. Jadi, apa sih yang dimaksud wahyu itu tersembunyi dan cepat? Jadi, itu adalah pengertiannya secara bahasa.
Jadi wahyu itu tersembunyi dan cepat. Dijelaskan ibaratnya seperti kita sedang bisik-bisik. Ketika kita lagi ada di kerumunan, saya ingin berbicara pada si B misalnya, maka saya akan menyampaikan itu secara tersembunyi dan cepat, tidak dengan suara lantang yang bisa didengar oleh semua orang. Itu berdasarkan pengertiannya ya. Kemudian tersembunyi dan cepat. Jadi seperti ini, tidak diketahui oleh orang-orang lain yang bukan ingin kita sampaikan wahyu itu. Sebagaimana Allah akan menyampaikan wahyu kepada Jibril, maka ya disampaikan kepada Jibril tanpa diketahui oleh yang lainnya. Begitu pula dengan ketika Jibril menyampaikan kepada Rasulullah, maka yang menjadi ingin disampaikan adalah kepada Rasul, yaitu tersembunyi dan cepat diketahui oleh Rasulullah. Nah, ada contoh-contoh itu di kitab Mabahis ya, dijelaskan pengertian wahyu, wahyu secara bahasa, tapi itu yang seperti wahyu yang diturunkan kepada lebah. Kemudian itu dengan kata-kata wahyu, namun kita memahaminya tidak dengan bahasa wahyu lagi. Kalau kepada lebah itu dibahasakan sebagai insting hewani. Atau yang pemberitahuan dari Allah kepada ibunya Nabi Musa itu disampaikan sebagai ilham. Jadi secara bahasa tadi banyak. Kemudian sebagaimana wahyu yang disampaikan oleh syaitan kepada para pengikutnya, itu juga dalam Al-Quran disebutnya wahyu karena dia bisikan yang tersembunyi dan cepat kepada target yang akan dituju oleh si syaitan itu. Namun ulama ahli kalam dan ahli Quran sudah membatasi bahwa pengertian wahyu itu nanti terbatas pada kalamullah ini atau Al-Quran. Sehingga yang lain-lain dipahaminya sebagai ilham ataupun insting hewani dan sebagainya. Karena kalau kita masih memahaminya sebagai wahyu, nanti akan muncul berarti sampai sekarang lebah itu masih menerima wahyu Allah. Kayak gitu kan? Enggak. Itu yang pertama. Bagaimana Kak Wilda? Apakah sudah cukup atau mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan dan mengoreksi? Dipersilakan. Bagaimana Kak Wilda tuh? Insya Allah jelas, Kak. Terima kasih, Kak Moderator. Ya, sama-sama. Selanjutnya tentang hadis qudsi. Tadi apa ya? Dicontohin gitu ya Kak ya, hadis qudsi. Saya Iya. lupa lafalnya, tetapi hadis qudsi itu contohnya yang seperti aku. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, silakan Kak Muhammad Syamilul Huda. Halo? Oh enggak ya? Enggak kepencet, Kak. Oh iya ya. Jadi kayak yang ini, yang contoh bahwa Allah akan jika umatku mengingatku, saya lupa sih redaksinya ya, tapi mengingatku maka aku akan mengingatnya lebih lebih apa sih, dekat seperti itu. Nah, pokoknya perbedaannya nanti Kak, Al-Quran, kalau Al-Quran kan kita sudah paham banget ya, yaitu yang sudah dikumpulkan dalam mushaf 30 juz itu Al-Quran. Nah, hadis qudsi itu Rasulullah pun biasanya dalam redaksinya ketika menyampaikan, beliau akan menjelaskan bahwa ini adalah hadis qudsi gitu. Jadi Rasul meriwayatkannya eh, bahwa itu adalah wahyu yang diterima oleh dari Allah seperti itu. Jadi dalam hadisnya pun Rasul menjelaskan itu gitu. Nah, itu pun nanti yang akan membedakan hadis qudsi itu dengan hadis nabawi gitu. Mungkin akan timbul pertanyaan ya, di Quran kan katanya semua yang diterima dari yang disampaikan oleh Rasul adalah wahyu. Tapi kok ada dibedakan hadis nabawi, hadis qudsi gitu. Nah, kalau di Mabahis itu dijelaskan bahwa itu sebagai dalam bahasanya sih apa ya, diterjemahnya itu terminal gitu untuk membedakan jalurnya, bahwa itu adalah hadis qudsi sebagai yang diriwayatkan oleh Rasul dari wahyu Allah. Namun ada kalanya itu adalah hadis yang jadi Rasul itu kan sebagai bayan ya, penjelas bagi Al-Quran. Jadi Rasul menyampaikan itu pun nggak akan pernah melenceng dari wahyu atau semuanya terjaga seperti itu. Seperti itu sih Kak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang ingin menambahkan teman-teman?
Bagaimana Kak Umi Nur Khalifah cukup memberi gambaran? Kalau Ya, masih ini nanti mungkin Bapak bisa menambahkan. ya, terima kasih Kak. Oh ya, ini ada dari Kak siapa? Kak Nur Afifah ya. Ciri hadis qudsi biasanya ada kalimat qala Allahu Ta'ala ini Kak dalam redaksi hadis ya. Jadi ada bahasanya langsung bahwa itu adalah diriwayatkan dari Allah secara maknanya, lafadznya dari Rasul. Selanjutnya tadi yang ketiga ya. Hmm, hmm, hmm. Tentang kitab Quran, objek wahyu itu diturunkan untuk siapa? Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab terlebih dahulu. Tentang kitab Quran itu atau objek wahyu diturunkan untuk siapa? Saya coba menjawab ya Pak ya. Nanti kalau keliru mohon dikoreksi. Eh, jadi tentu saja ya Al-Quran itu kan tadi ya salah satunya diturunkan sebagai mukjizat, ijaz dan fungsi kemukjizatan Al-Quran itu nggak akan lekang oleh waktu sampai hari kiamat nanti gitu. Kenapa sih kok ijaznya berupa Al-Quran? Jadi kalau kayak Nabi Musa dulu kan diberikan mukjizat yang kayaknya keren banget gitu ya, bisa membelah lautan pakai tongkat gitu. Tongkatnya bisa berubah jadi ular kayak gitu kan. Kenapa Rasulullah itu kok mukjizatnya berupa Al-Quran gitu. Jadi fungsi mukjizat, fungsinya itu kan salah satunya yaitu melemahkan. Nah, pada saat Al-Quran diturunkan itu, bangsa Arab terkenal sebagai bangsa yang kemampuan sastranya sangat tinggi. Mereka itu kan biasa melombakan ya syair-syair seperti itu kan. Nah, maka pada saat itulah diturunkan Al-Quran dengan bahasa yang sangat indah di luar kemampuan nalar manusia. Sehingga sebenarnya mereka pun sebagai orang-orang yang sangat memahami bahasa Arab sebagai orang Arab asli, mereka pun tercengang ibaratnya. Wah, ini kok tinggi sekali bukan mukjizat, tinggi sekali. Masa sih yang seperti ini dari Muhammad? Mereka pun meragukan, tapi mereka mengingkari itu sehingga tidak mengimani. Nah, itu. Jadi kalau ditanya mungkin untuk siapa itu wahyu waktu itu, padahal kan belum ada orang Muslim, ya tentu saja sih ya untuk seluruh umat Nabi Muhammad pada saat itu sampai akhir zaman. Nah, fungsi kemujizatan Quran itu kan di Al-Quran bahkan ditantang secara langsung ya. Coba deh bikin yang serupa dengan Quran, bisa nggak gitu kan? Nggak akan bisa sampai akhir zaman. Kemudian diturunkan tantangan itu. Kalau nggak bisa serupa dengan Quran, buat deh yang 10 surat aja. Nggak akan bisa juga kan? Nggak akan bisa satu surat aja deh. Nggak akan bisa lagi. Dan tantangan itu berlaku sampai hari kiamat. Jadi kalau ada orang-orang yang sekarang yang meragukan kayak misalnya ada tuh di YouTube yang ngomong kayak gini. Itu ayat tentang hijab aja kan diturunkan karena Utsman ya, Umar ya. Karena Umar itu kan merendahkan sekali seolah-olah Allah itu menurunkan ayat tentang hijab karena ada Umar itu. Padahal tanpa itu pun Al-Quran itu sudah lengkap kan di Baitul Izzah tadi. Hanya saja yang menjadikan agar lebih mudah meresap di hati penerimanya yang menerima wahyu dan disampaikannya yaitu ada asbabun nuzul, kemudian dan bertahap seperti ayat-ayat tentang Homer dan lain sebagainya. Menjawab belum ya Kak ya, Kak Samsul? Nanti mungkin ditambahkan oleh Bapak. Halo? Iya Kak, Yang nggak lain apa-apa. dulu Terima mungkin tuh. kasih. Terima kasih Pemakala. Mungkin Ya, sudah lumayan menjurus sih, udah ada gambaran. menjurus. Atau kakaknya Bom. sebenarnya ini sudah lebih paham, silakan Enggak, ditambah. saya sebetulnya bingung juga karena memang hitopannya yang kita pahami kan sama-sama bahwasanya Al-Quran itu diturunkan kepada seluruh umat atau umat Muslim pada dasarnya kan gitu. Cuman pada waktu itu pun kan yang mengikut Islam pun masih bisa kita hitung gitu. Iya, iya. Kita nanti serahkan kepada Bapak Ah, pembimbing. jadi saya bingungnya di situ Pemakala. Ya. Oke, bingung ya, pegangan jempol. Jempol Ustaz Arif tuh. Pegangan. Oke, saya bantu jawab ya untuk Ya, Pak. Saudara Samsul Bahri Ya bahwa Pak. Al-Quran itu secara umum diturunkan untuk manusia, ya secara umum ya. Artinya khitab apapun yang ada dalam Al-Quran dan baik Al-Quran ataupun nanti hadis
itu adalah untuk manusia gitu kan, karena ibaratnya panggung sandiwara aktor utamanya adalah manusia gitu ya. Nah, kemudian secara khusus spesial Al-Quran itu tentu ditujukan kepada beberapa pihak. Misalnya untuk tadi untuk seluruh manusia tadi ya. Untuk seluruh manusia misalnya seringkali menggunakan ayat-ayat tentang dengan diawali kata ya ayuhan nas. Itu melambangkan bahwa Al-Quran itu ditujukan kepada manusia secara umum. Tadi yang saya katakan ya. Karena manusia itu adalah aktor utama dalam kehidupan ini yang membutuhkan peraturan, pedoman dan sebagainya dalam kehidupan. Kemudian bisa juga yang kedua diperuntukkan atau lebih spesifik lagi diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Ya, banyak kan ayat-ayat Al-Qur'an yang diawali dengan kata ya ayyuhalladzina amanu. Gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu gitu ya. Itu adalah bukti bahwa Al-Qur'an ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Adapun perintahnya pasti macam-macam lah ya, tidak hanya tidak. Tapi sebagai karakteristik atau ciri khas bukti bahwa itu ditujukan untuk orang-orang beriman adalah ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian ayat itu bisa juga ditujukan kepada orang-orang kafir. Misalnya ya ayyuhal sebentar. Eh, apa ini ayatnya ya? Qul ya ayyuhal kafirun. Ya, qul ya ayyuhal kafirun gitu ya. Nah, itu adalah salah satu contoh bukti bahwa kitab dari apa namanya? eh, Al-Qur'an itu ditujukan kepada secara umum manusia gitu ya. Kemudian pada pihak-pihak tertentu, misalnya tadi sudah disebutkan. Berikutnya bisa juga ayat itu ditujukan kepada ahli kitab. Ya, ahli kitab. Alkitab ini dalam konteks Yahudi dan Nasrani. Itu banyak ya. Misalnya, kuliah ahlul kitab, ta'alau, gitu ya, dan seterusnya. Ila kalimatin sawain, bainana wa bainakum, gitu ya. Itu adalah bukti. Kemudian berikutnya juga ditujukan kepada Nabi Muhammad. Ini juga banyak sekali ayat-ayatnya. Salah satu contohnya misalnya, ya ayuhan nabi, gitu ya, ada. Ya ayuhan rasul, gitu ya. Nah, itu khitabnya Nabi. Bahkan ada juga kepada pihak-pihak tertentu, ya, misalnya suku atau bangsa tertentu atau kepada makhluk tertentu, gitu ya. Nah, suku bangsa misalnya ya Bani Israel gitu ya. Itu juga itu khitabnya adalah untuk kaum atau individu terkait dalam hal ini adalah Bani Israel. Gitu ya. Jadi kalau dilihat siapa sih kitab Al-Qur'an itu secara umum aspeknya apa kitabnya utamanya adalah manusia. Kemudian diperinci satu persatu, ya ada untuk mukmin, ada untuk orang kafir, ada untuk nabi, ada untuk bangsa dan kaum tertentu, gitu kan? Ya. Dan seterusnya. Kepada para nabi juga banyak, gitu ya. Kepada bangsa-bangsa tertentu juga banyak di dalam Al-Quran itu kan ada misalnya ada Samud, ada Madian dan seterusnya gitu ya. Jadi sifatnya apa namanya khitabnya itu seperti yang sudah dan bisa kita teliti di dalam Al-Quran gitu ya. Boleh juga nih dijadikan judul ya, dijadikan judul penelitian nanti. Kemudian yang kedua, sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, diskusi berikutnya. Yang kedua tadi pertanyaan Ibu Umi Nur Khalifah terkait dengan hadis qudsi gitu ya. Tadi sudah dijelaskan terkait dengan hadis qudsi pengertian dan statusnya misalnya. Ada yang apakah bagaimana karakteristiknya, terus statusnya gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan contohnya juga tadi sudah dijelaskan ya. Nah, ini juga saya mau kasih contoh misalnya ada hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Al-Humaidi ya. Ini dari eh, Sufyan, kemudian Az-Zuhri, kemudian dari Said Al-Musayyib dan Abu Hurairah ya, dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda,
Qala Allahu azza wa jalla. Nah, tadi sudah dijelaskan. Qala Allahu azza ada kata qala Allahu taala atau qala Allahu azza wa jalla. Yu'dhini ibnu Adam, ya. eh, Allah berkata, anak Adam menyakitiku. Ya subud dahra, dengan cara dia memaki waktu, ya. Wa anad dahru, dan akulah sang waktu itu, gitu ya. Kata Allah, biadil amru, di tanganku segala urusan, atau letak segala sesuatu atau segala urusan. Uqallibul laila wan nahar, dan aku juga yang membolak-balikan malam dan siang. Nah, di sini riwayat Imam Bukhari ya. Nah, ini adalah contoh hadis qudsi yang tadi dijelaskan maknanya ya. Hadis qudsi itu adalah wahyu wahyu Allah secara makna. Tetapi redaksinya dari Rasulullah, gitu ya. Redaksinya dari Rasulullah. Maknanya atau intinya atau substansinya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya untuk bumi. Kemudian pertanyaan saudari Wildatul Ainiyah tadi terkait apa sih mana sirri dan cepat, gitu ya. Sirion kalau kita maknai secara bahasa itu memang artinya sembunyi, gitu ya. Artinya wahyu itu sirri, tersembunyi. Artinya tidak satupun orang yang bisa melihat atau mengakses, gitu ya, mengakses wahyu tersebut. Ya, prosesnya itu di luar jangkauan manusia, kemudian hanya diberikan kepada orang-orang tertentu. Ya, dalam hal ini adalah nabi dan rasul. Ya, dalam hal ini nabi dan rasul, dan juga malaikat yang sebagai penyambungnya, gitu ya, sebagai perantaranya, gitu ya. Itu maksudnya yang tersembunyi. Tadi apa yang dijelaskan oleh siapa temanmu itu, pemakalah itu, kelanjutannya seperti ini ya. Kemudian bermana cepat. Cepat itu kan artinya proses pewahyuan itu atau penyampaian wahyu itu dengan cepat. Jadi tidak ada dalam arti prosesnya itu tidak dilakukan dengan segera, ya, tidak ada jeda waktu yang lama. Ya, misalnya satu ayat kemudian nanti muncul lagi, gitu ya, tidak. Adapun kenapa kok banyak ayat yang terpisah-pisah, gitu ya, itu disesuaikan dengan anunya, peristiwanya, gitu ya. Nah, prosesnya itu langsung dihujamkan, ya, ke dalam hati misalnya, ya, jadi langsung tertanam. Ada juga yang langsung tertanam, gitu ya. Nah, itu proses apa namanya, penyampaian wahyu, ya, dari malaikat kepada Nabi Muhammad, gitu ya, atau kepada Rasulullah. Nah, itu gambaran saja, penjelasan. Mungkin nanti ada tambahan dari teman-teman yang punya informasi, silakan. Atau kalau mau dilanjutkan, silakan. Kita lanjut ke kloter kedua ya. Mungkin ada teman-teman yang ingin bertanya atau ini Kak Muhammad Syamil, Kak, angkat tangan. Ya Kak, mau nanya nih Kak terkait Ya, hadis qudsi. silakan. Nah, tadi kan lihat kalau di situ kan bisa lemah, bisa kuat kan. Nah, kalau misalkan jika hadis qudsi memiliki kemungkinan kelemahan dalam sanad, apakah ini menunjukkan bahwa aspek pewahyuan dalam Islam memiliki tingkatan yang berbeda? Nah, begitu sih katanya. Ya, aspek pewahyuan. Ya Kak. Oke, selanjutnya mungkin ada teman-teman, cukup ya itu ya. Kak Abel, Kak, silahkan. Izin bertanya Kak, mengenai konsep wahyu di dalam Al-Quran. Sebab sering terjadi perdebatan di kalangan akademisi, terutama di kalangan ulama mengenai hal ini. Kak, maaf suaranya tadi kurang jelas awal-awal. Ya, izin bertanya kepada pemakalah terkait konsep turunnya wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril. Dengar nggak? Ya, Nah, sebab dari banyaknya terjadi perdebatan mengenai hal ini, setidak-tidaknya ada 3 pendapat yang dikemukakan. Pertama, Jibril membawa lafal dan makna sekaligus yang datang dari Allah Ta'ala. Nah, yang kedua, ada yang mengatakan juga Jibril hanya menurunkan makna saja. Adapun verbalisasi wahyu dilakukan oleh Muhammad. Maksudnya bahasa Arab itu dilakukan oleh Nabi Muhammad.
Dan ada pendapat yang ketiga yang mengatakan Jibril hanya menerima maknanya saja. Kemudian Jibril sendiri yang memverbalisasikannya ke dalam bahasa Arab untuk dibagikan kepada Nabi Muhammad. Nah, yang ingin Anda tanyakan, bolehkah Pemakala sedikit berikan pemahaman mengenai hal ini? Karena banyaknya terjadi perdebatan soal bentuk wahyu dari Allah kepada Nabi Jibril. Syukran. Ya, cukup Kak. Selanjutnya mungkin satu lagi teman-teman. Tenang saja kita tampung semua pertanyaan nanti kalau tidak terjawab tanya Bapak. Assalamualaikum, Kak. Ya, silakan. Iya, mohon maaf izin bertanya. Kan tentang Al-Quran dan wahyu. Al-Quran itu kan wahyu dari Allah yang turunnya itu berangsur-angsur gitu ya. Nah, tentang urutan penyusunannya itu tuh berdasarkan apa? Terus kenapa sih tidak sesuai aja dengan sejarah turunnya? Terus hikmah dari hal tersebut itu gimana? Gitu. Apa bisa dipahami? Ya, ya Kak. Sepertinya nanti ada materi tentang ini ya Pak ya. Cuman nggak apa-apa ya. Nanti biar di ini sedikit. Sudah cukupkah teman-teman? Sudah cukup. Eh, Kak Faiza, halo Kak Faiza. Mungkin Kak Faiza akan menjawab terlebih dahulu. Yang pertama saya ulangin tadi pertanyaannya ya. Yang pertama tentang aspek pewahyuan. Kalau tadi dikatakan bahwa hadis kursi pun ada tingkatannya, apakah berarti ada perbedaan dalam tadi yang ditanya perbedaan matan ya Kak ya? Matan atau sanatnya? Iya Kak, sanatnya Kak. Sanatnya, oh ya. Kemudian yang kedua tentang ada 3 pendapat yang mengatakan bahwa Jibril membawa Quran itu ya makna dan lafalnya, itu pendapat pertama. Kemudian pendapat kedua, Jibril membawa maknanya saja, sementara bahasanya atau bahasa Arab itu dari Rasulullah. Yang ketiga, Jibril membawa maknanya saja dan bahasanya itu dari Jibril. Begitu ya Kak Abel ya. Terus yang ketiga tentang urutan penyusunan Al-Quran. Kenapa kok kalau yang pertama turun adalah surat Al-Alaq, kenapa di Al-Quran justru surat Al-Fatihah? Urutannya kenapa tidak disesuaikan saja dengan turunnya? Kemudian apakah hikmahnya itu? Oke, yang pertama tadi tentang aspek pewahyuan ya. Jadi kalau dalam ilmu hadis kan kita memang sudah ketahui bahwa hadis itu ada tingkatannya. Eh, Hadis sohih, hadis hasan, hadis doif, seperti itu. Nah, apakah itu berarti kemudian penyampaian matan dalam wahyu itu bisa jadi kita ragukan seperti itu ya? Tentu saja tidak, karena biasanya hadis itu sanadnya nggak hanya satu ya, teman-teman ya. Jadi misalnya ada sebuah hadis yang mungkin di situ dalam kitab lain dinilai hasan, namun ternyata melalui jalur periwayatan atau sanad yang lain dinilai doif dan itu saling menguatkan dinilai doif maaf dinilai sahih dan itu tentu saja saling menguatkan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada keraguan dari periwayatan wahyu tersebut. Bahkan tradisi ini luar biasa ya, Masya Allah. Sampai sekarang pun bisa kita temukan dalam kitab-kitab itu hadis-hadis yang telah dikumpulkan oleh para ulama luar biasa. Seperti itu sih kira-kira nanti atau mungkin ada teman-teman yang mau menambahkan, silahkan dipersilahkan. Tidak ada ya. Kalau gitu sudah ya itu dulu Kak. Siapa tadi yang bertanya? Yang kedua, pertanyaan Kak Abel ini tentang
pendapat yang mengatakan Jibril membawa makna dan lafal, atau Jibril membawa maknanya saja, bahasanya dari Rasul, atau Jibril membawa maknanya saja, bahasanya dari Jibril. Yang disepakati para ulama tentu saja yang pertama, yang membawa makna sekaligus lafalnya gitu. Terus kita jadi tahu dong, berarti kayak gitu bahasa yang disampaikan Allah ke Jibril. Ya wallahu alam, kita harus meyakini itu yang sudah disepakati ulama bahwa Al-Qur'an ya diturunkan dengan makna dan lafaznya seperti itu. Begitu teman-teman. Kalau dikatakan tadi kan sempat ya disampaikan bahwa Quran itu sudah utuh diturunkan dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah, sudah sempurna. Nah, tetapi Jibril pun dia bertalaki langsung kepada Allah. Kemudian Rasulullah bertalaki langsung mendengarkan bagaimana ayat Al-Quran itu dibacakan melalui malaikat Jibril. Jadi pendapat yang kuat tentu saja yang pertama itu, Kak. Selanjutnya, urutan penyusunan Al-Quran. Mungkin ada teman-teman yang mau menjawab, saya lupa. Ini seperti petunjuk Rasul ya, kalau nggak salah ya Pak ya. Tauqifi begitu. Oh ya, sebagaimana yang di apa sih ditunjukkan oleh Rasulullah Kak, memang penyusunannya seperti itu, tauqifi. Adapun hikmahnya, eh, kalau hikmahnya diturunkan Quran secara berangsur-angsur, salah satunya tentu saja agar menguatkan dan mempermudah eh, umat untuk memahaminya ya, seperti itu. Silakan mungkin ada teman-teman yang ingin menambahkan atau mengoreksi atau mengurangi jawaban saya. Halo, halo. Nggak ada teman-teman. Kakak-kakaknya ada ini peran sanggahan ya. Cukupkah? Bapak, saya kembalikan terlebih dahulu kepada Bapak pembimbing. Baik, terkait dengan pertanyaan ini dulu ya, tentang wahyu, ya, makna atau lafaz gitu ya. Tadi sudah dijelaskan berdasarkan pendapat dari mayoritas ulama atau jumhur ulama itu mengatakan bahwa Al-Quran tanzilul lafzi wal maknawi, ya, turun lafaznya dan maknanya secara langsung, ya, dari Allah kepada malaikat itu utuh, ya, satu mushaf, kemudian dari Baitul Izzah ke yang disampaikan Jibril ke Nabi itu secara berangsur-angsur karena melihat situasi dan kondisi sesuai dan berdasarkan peristiwa apa yang dialami, karena itu merupakan bagian dari jawaban Allah kepada Rasul yang nanti disampaikan kepada manusia atau kepada yang dalam konteks pada saat itu adalah kaum muslimin gitu ya. Nah itu pendapat para ulama ya. Para ulama ini mendasarkan pendapatnya itu pada surah Al-Hijr ayat 9. Ya, surah Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah ya yang menurunkan Al-Qur'an, adzikr itu Al-Qur'an, wa inna lahu lahafidun, dan kami pula yang akan menjaganya. Nah, Nabi Muhammad ini menerima wahyu dalam bentuk lafaz yang sudah sempurna, bukan hanya maknanya saja, gitu ya. Jadi redaksi atau lafaz ayat yang tertulis itu bukanlah karangan dari Nabi Muhammad, ya. Dan itu sudah banyak dibuktikan dari berbagai aspek, ya, dari aspek linguistiknya, dari aspek kebahasaan yang lebih
lebih spesifik ya. Kemudian dari aspek balaghahnya ya atau ijazul Qur'annya gitu ya, itu sudah banyak membuktikan bahwa Al-Qur'an itu bukan lafaz yang disusun atau dikarang oleh Rasulullah, tapi sudah merupakan firman Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril dan sampai kepada Nabi gitu ya. Kemudian memang ada juga beberapa ulama yang memberikan pandangan bahwa Al-Quran itu atau wahyu itu turun maknanya saja, lafaznya dari Nabi gitu ya. Nah, pendapat ini dari kaum atau kalangan Mu'tazilah ya, kalangan Mu'tazilah ya, karena memang mereka itu kan apa ya, kalau bahasa sekarang itu rasional dan materialis. Jadi apa yang bisa dipikirkan atau masuk akal dan bisa dilihat dibuktikan oleh mata itu yang mereka percayai gitu. Nah, sedangkan kalau kita itu eh, apa ya, mempercayai itu ada dua bidang. Yang pertama area iman, yang kedua area logika, akal gitu ya. Jadi kita memadukan itu. Ya, bagaimana para ulama memberikan pedoman untuk kita, ya, bagaimana kita meyakininya itu yang bisa kita pegang. Nah, eh, pandangan para ulama yang mayoritas inilah yang bisa kita pegang. Nah, kalau dikatakan Al-Quran hanya maknanya saja, tentu ini lebih mengarah kepada apa yang kalau kita kenal dengan hadis qudsi gitu ya, hadis qudsi. Nah, di mana lafaznya, maknanya itu dari Allah, lafaznya dari Nabi. Gitu. Cuma, pendapat ini ya katakanlah tidak diterima ya oleh mayoritas ulama, karena selain ya secara ini saja, secara umum pandangan itu bertolak belakang gitu ya dengan dalil-dalil yang menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah dari Allah gitu ya. Nah, itu yang penjelasan singkat ya terkait dengan pertanyaan tadi siapa? Saudara Abil Razali ya, bahwa Al-Quran itu turun dengan lafaz dan maknanya sekaligus ya. Jadi Nabi Muhammad itu tidak merangkai, tidak mengubah dan tidak mencipta sendiri. Jadi rangkaian kalimat yang ada itu bukanlah kalimat sendiri gitu ya. Itu untuk Abel. Kemudian untuk siapa tadi yang bertanya tentang kenapa sih Al-Quran nggak sekalian aja disamain sama urutannya sama turunnya wahyu. Ya, sejarah turunnya wahyu gitu ya. Ini tentu sudah tadi dijelaskan. Ada yang tartib nuzuli dan tartib mushafi. Ya, atau bukan itu. Lebih ke mengarah ke taufiqi dan tauqifi gitu ya. Kalau taufiqi itu nanti berdasarkan ijtihad, tapi kalau tauqifi itu berdasarkan apa yang sudah dibimbing oleh Rasulullah gitu ya. Jadi mengapa Mushaf Al-Quran itu tidak disusun berdasarkan urutan turunnya surat, seperti harusnya adalah surat Al-Alaq ya 1 sampai 5 ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq gitu ya. Tetapi tidak gitu ya. Jadi tidak mengikuti urutan turunnya wahyu berdasarkan tartib nuzuli, melainkan mengikuti susunan yang ditetapkan oleh Nabi atau pada masa Nabi gitu ya. Dan para sahabat itu memiliki alasan sebetulnya, ya memiliki alasan. Kenapa? Karena yang pertama penyusunannya itu langsung dari Allah dan Rasulnya gitu ya. Jadi bukan semata-mata itu dari Nabi dalam arti karangan atau apa kreasi Nabi, bukan gitu ya. Tetapi itu diatur langsung oleh Allah melalui wahyu. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu mengarahkan para sahabat untuk menempatkan ayat dan surat di posisi tertentu. Ya. Nah, kemudian juga Nabi Muhammad itu kan mengulang bacaan, ya, mengulang bacaan.
setiap tahun ya kepada Jibril gitu ya. Jadi kalau kayak kita tuh apa bahasanya ya? Bukan murojaah apa ya? Kayak setoran tahfiz gitu lah ya. Kayak setoran tahfiz, dicek nih bacaannya. Nah, itu udah termasuk semuanya ya, termasuk urutan-urutan dan seterusnya gitu ya. Nah, kemudian apa sih hikmahnya gitu ya? Nah, hikmah itu tentu kita bisa melihat kalau tartib mushafi yang ada sekarang kan diawali dengan surah Al-Fatihah. Ya, kita tahu sendiri surah Al-Fatihah itu apa gitu ya. Keutamaannya, keistimewaannya apa gitu ya. Kalau dilihat dari secara makna antara Iqra dengan Al-Fatihah tentu ya ini kesepakatan para ulama ya. Kalau Iqra boleh dikatakan sebagai ayat atau Iqra-nya aja ya. 5 ayat itu sebagai ayat proklamasi. Artinya membebaskan manusia dari kebodohan ya dengan perintah membaca gitu kan. Membacanya ini kalau menurut Pak Quraisyab itu ada 3. Membaca surah ya artinya ilmu, kemudian membaca diri gitu ya, introspeksi diri maksudnya. Nah, kemudian membaca lingkungan dan alam semesta ya, tanda-tanda kekuasaan Allah itu. Nah, sedangkan surah Al-Fatihah itu memiliki kandungan makna yang senilai dengan isi Al-Qur'an seluruhnya gitu. Ya. Jadi isi dan kandungan Al-Qur'an itu sudah terangkum di dalam surah Al-Fatihah. Ada berapa? Ya, kalau Pak Kores juga mengatakan ada 5 juga gitu ya. Terkait misalnya dengan apa ya? eh, Keimanan ya, akidah dan tauhid, terus terkait dengan ibadah dan muamalah, terkait dengan informasi masa lalu dan masa yang akan datang ya, janji dan ancaman gitu ya, perintah untuk melaksanakan atau berbuat baik, dan juga ada sejarah-sejarah masa lalu di situ ya, itu sudah tersimpul di dalam surah Al-Fatihah. Itulah mengapa Al-Fatihah ini dalam pandangan kita ya, dalam pandangan kita, kenapa atau pandang ulama, kenapa Al-Quran dijadikan atau hikmahnya dijadikan sebagai pembuka surah, yaitu karena memang tadi eh, keistimewaan surah Al-Fatihah seperti itu. Adapun di luar itu, yang paling pokok dan paling penting itu adalah berdasarkan bimbingan Rasul gitu ya. Kenapa harus Al-Fatihah? Itu ya, dan itu sudah disepakati. Ya, sudah disepakati. Ya, jadi mungkin kalau kita eh, apa ya, mau berijtihad kembali mencari alasan yang lain silakan. Tetapi ingat jangan sampai keluar dari aturan dan batasan. Karena kalau keluar dari aturan dan batasan tentu apa bedanya kita dengan para orientalis yang nanti akhirnya bukan meninggikan Al-Quran tapi justru melemahkan Al-Quran. Gitu ya, sama seperti tadi. Lafaz apa wahyu gitu ya. Akhirnya eh, pendapat itu dimungkinkan atau memiliki banyak alternatif. Ya salah satunya ya tadi mengatakan, oh ya ini bisa jadi ini adalah lafaz apa namanya nabi gitu ya, meskipun substansinya dari Allah gitu kan. Akhirnya itu dijadikan alat dan senjata oleh orang-orang orientalis dan seterusnya yang katakanlah tidak senang dengan keberadaan Al-Quran, dijadikan sebagai alat untuk melemahkannya gitu ya. Jangankan itu, apa namanya, ayat yang berbeda saja ya, itu mereka sudah cari-cari letak kesalahan-kesalahannya, kekurangan-kekurangannya gitu ya. Apalagi kalau sampai misalnya kita apa namanya mencoba untuk memberikan alternatif pemikiran tentang itu gitu ya. Oke, terus yang ketiga apalagi tadi ya? Saya lupa. Sudah itu sepertinya, Pak. Udah semua ya? Ada 3 itu ya. Oke, baik. Yang ada yang mau komentar atau ada yang mau ini boleh silakan. Mau menambahkan informasi. Atau lanjut ke sesi ketiga nih.
Apakah ada teman-teman yang masih mau bertanya? Dipersilahkan. Izin bertanya, Ya, mungkin silahkan Kak. eh, mau bertanya ke Bapak, apa perbedaan antara wahyu yang diturunkan di Mekah dan Madinah? Tapi bukan dari segi waktu. Kalau dari segi waktu kan kita tahu bahwa Makkiyah itu wahyu yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dan Madaniyah itu wahyu yang diturunkan setelah hijrah. Tapi di sini saya mau tanya tentang isinya apa sih antara wahyu yang diturunkan di Mekah dan Madinah. Terima kasih. Oke, sebetulnya ini ada materi khusus ya, pembahasan khusus. Tapi nggak apa-apa lah secara simpel dijawab secara singkat gitu ya. Bahwa perbedaan antara apa namanya ayat atau surat yang turun di Makkah dengan Madinah itu tentu secara substansi bisa kita lihat ya dari isi misalnya. Ayat yang turun di Makkah itu lebih dominan berbicara tentang akidah, keimanan dan keyakinan atau kepercayaan. Di mana ayat ini turun ya kepada orang-orang kafir ya Arab yang masih jahiliyah. Ya, Rasulullah bertugas menyampaikan wahyu itu kepada mereka karena mereka jahiliyah nggak mungkin juga kan mereka dirikanlah sholat begini dia aturan hukum dan sebagainya tidak bisa gitu ya. Maka yang pertama diturunkan adalah ayat-ayat yang berkaitan dengan keimanan ya. Apa contohnya misalnya eh apa ya ayuhan nasu budu rabbakum rabbakumul ladzi khalaqakum gitu ya. Ya wahai manusia gitu. Jadi bahasanya manusia dulu. Ya manusia sembahlah Tuhanmu gitu ya yang telah menciptakanmu. Jadi diperkenalkan dulu ya. Nah, kenapa ayat itu turun? Ya, tentu secara makna kita akan bisa memahami atau menganalisis bahwa ayat itu turun kepada manusia dalam arti tentu mereka eh, bersifat umum, artinya ada yang kafir, ya. Meskipun ini juga tentu diperuntukkan juga buat kita sebagai seorang Muslim. Kenapa? Agar kita tahu ya, kita sadar bahwa kita tuh harus menyembah Tuhan dan siapa Tuhan itu Tuhan yang telah menciptakan kita gitu ya. Tapi bagi orang kafir atau bagi non Muslim itu sebagai sebuah informasi awal ya pengetahuan buat mereka. Nah, maka ayat ini diarahkan kepada orang-orang kafir ya yang ada di zaman di bangsa Arab di kota Mekah gitu ya sebelum Nabi hijrah. Tetapi pada saat Nabi hijrah ke Madinah, substansi dari ayat Al-Qur'an yang turun, nah itu tidak lagi hanya sekedar tentang akidah, tentang keimanan, tetapi sudah menyangkut kepada masalah-masalah ibadah, kemudian masalah hukum-hukum terkait dengan muamalah, ya, bagaimana bersosial, hubungan sosial, berinteraksi, bagaimana berkomunikasi, gitu ya, terkait dengan hukum-hukum, ya, aturan-aturan, ya, dalam kehidupan bermasyarakat, gitu kan. Nah, itu inti perbedaan dari Makkiyah dan Madaniyah, gitu ya. Nah, ini memberikan implikasi ya pada saat penafsiran, ya, implikasi terkait dengan hukum atau psikologis juga ada, atau historis juga ada. Secara historis misalnya tadi sudah saya jelaskan, di Mekah itu sebelum Islam baru datang, mereka orang-orang Arab itu adalah orang-orang kafir, ya, Arab jahiliyah, belum mengenal Tuhan yang hakiki gitu ya, maka dikenakan oleh Nabi, diturunkan wahyu kepadanya gitu kan. Ada yang menerima, ada yang menolak. Tapi lebih banyak yang menolak gitu kan. Nah, kemudian secara apa lagi? Psikologis ya. Kita bisa melihat kenapa sih kok ayat Makkiyah kok bunyinya begini-begini, redaksinya begini-begini. Secara psikologis maka ini bisa dilihat, oh, bangsa Arab itu begini-begini begini, wataknya begini-begini. Maka
kalimat dan redaksinya juga diperuntukkan dengan kalimat yang seperti itu, gitu ya. Nah, terus secara apalagi sosial gitu ya. Nah, ayat ini lebih mengarah misalnya tentang ke apa namanya ke keyakinan tentang akidah. Oh, kenapa sih? Karena lingkungan dan masyarakat bangsa Arab itu ya seperti itu gitu ya. Secara apa moral, secara apa lagi keilmuan dan seterusnya. Mereka pintar ilmu tetapi bodoh dalam hal akhlak misalnya. Itu banyak sekali ayat-ayat turun di Makkah terkait dengan hal itu. Nah, kalau sudah di Madinah itu ayatnya sudah lebih lembut bahasanya juga redaksinya tidak lagi mengarah kepada bahasa-bahasa yang sifatnya instruksional seperti di Makkah gitu ya. Nah, itu memberikan implikasi ya dalam penafsiran. Nah, jadi namanya nanti penafsiran itu tidak hanya bersifat tekstual tapi kontekstual. Konteksnya seperti apa? Ya, implikasinya seperti itu nanti. Di pada saat ini ayat makiyah ketika kita mau apa namanya? Melakukan penafsiran dan mengistimbat itu menjadi sebuah hukum. Nah, tentu kita akan melihat situ ya bagaimana ayat ini diturunkan ya pada posisi apa bangsa Arab pada saat itu ya dan di Mekah bagaimana kehidupannya. Nah, terus di Madinah juga begitu ya. Itu secara simpel dan singkat. Pasti tentu ada penjelasan lebih mendalam dan detail yang nanti bisa dipelajari terkait dengan masalah ini gitu ya. Oke, tadi siapa yang bertanya? Saya lupa. Hilma, Bapak. Siapa? Hilma Laila, Pak. Oh, Hilma Laila. Oke, Hilma Laila. Ada lagi? Nah, bismillah. Izin bertanya Pak Dokter. Silakan. Eh, di tadi ada dibahas tentang bahwa di hadis qudsi itu ada yang doif ya, ada yang hasan doif dan sohih, sohih doif dan hasan. Saya sempat baca walaupun nggak banyak itu tentang ada buku ya, tapi bukan bahasa Arab ya, buku bahasa Indonesia yang membahas tentang hadis doif ya, hadis doif dalam dalam hadis qudsi gitu. Mungkin saya minta ini referensi Pak Dokter tentang mungkin kitab ya yang berkaitan dengan hadis doif ya tentang hadis qudsi gitu, hadis doif perihal hadis qudsi. Karena mungkin ini jarang jarang dikemukakan karena selama ini menganggap bahwa karena hadis qudsi dianggap sahih semua begitu. Itu mohon nih ya, mohon rujukannya barangkali Pak Dokter. Terima kasih. Oke, baik. Sebetulnya itu juga bisa ditemukan di berbagai ini ya, kitab-kitab hadis ya. Misalnya ada yang memuat hadis qudsi yang disinyalir gitu ya. Saya nggak bisa mengatakan itu hadis doif, disinyalir. Jadi saya juga masih menduga-duga gitu ya, disinyalir. Itu ada di Sunan Ibnu Majah ya. Ya, iya benar Sunan Ibnu Majah dan juga Sunan Tirmizi ya. Sunan Tirmizi. Itu ada ya tetapi lagi-lagi tadi saya masih mengatakan ini mensinyalir ya, mensinyalir hadis yang dianggap sebagai hadis qudsi yang doif derajatnya gitu ya. Nah, ini tentu membutuhkan penelitian kita lebih lanjut. Jadi tidak tidak hanya mengatakan oh ini hadis palsu atau hadis doif, tidak seperti itu gitu ya. Sebetulnya ada juga buku-bukunya ya kalau mau dimiliki ya sekarang banyak juga yang menulis ya dari tokoh-tokoh atau para cendekia kita. Ada juga yang terjemahnya gitu ya. Ada yang e-booknya juga udah ada. Ya e-booknya udah ada. eh Siapa ya? Ini. Ada kitab Doif Hadis Qudsi
Aduh, siapa ya namanya yang lupa ya. Hmm, Izin dok, ada referensi yang kami baca dari apa namanya ah, dari Islam Web ini, ada kitab namanya As-Sahih Al-Musnad min Al-Ahadits Al-Qudsiyah, karangannya Syekh Mustafa Ibn Adawi. Ya. Iya, saya punya kitab itu, saya lupa juga namanya. Eh, jadi dia khusus membahas tentang status hadis. Ada, saya juga lupa lah kitabnya itu. Eh, Kebetulan saya print out ya dari Prof. Said Agil, apa ya namanya kitab, saya lupa itu. Nah, di situ kita bisa melihat macam-macam hadis ya, terus mana derajat dhaif, mana derajat apalagi maudhu ya, itu dijelaskan di situ ya, alasan-alasannya juga ada. Nah, itu coba nanti kalau ketemu Prof, eh, nanti minta sama beliau, Prof, mungkin kami bisa bisa apa namanya ya, kalau sama beliau sih kayak fotokopi deh, fotokopi. Nanti kita dikasih bukunya, kita fotokopi, setelah fotokopi di dijilid dan seterusnya seperti buku, nanti serahkan aslinya kembali, pulangin kembali ke beliau gitu ya. Nah, itu banyak sekali. Ada sebetulnya kayak misalnya dalam Riyadhus Shalihin juga ada ya. Kemudian ada eh, tulisan dari Abu Hafidh Irfan, ini ada ya. Ya, ini e-book, ini malah Pustaka Oh, Al-Bayyinah, bagus ini nih. oh iya, ini ya ketemu Pak Dokter. Ya, ada Ini ya. Nah, ini juga 28 ada. halaman ini. Iya baru ketemu nih. Ya Ada e-book. berapa? Ini contohnya referensinya ya. Ini kalau yang ini berbahasa Indonesia kan ya? Iya bahasanya siap Pak. Kalau yang berbahasa Arab itu yang dari Prof. Said Agil itu. Ya lebih bagus ya. Iya. Nah, saya lupa juga itu ininya, judulnya. Nah, itu referensi-referensi. Sebetulnya banyak ya kalau dicari. Ya. Dicari itu. Nanti kalau misalnya kepingin yang PDF-nya itu, klik aja di Google itu PDF gitu ya. Nama kitab, terus penulis PDF gitu. Nanti muncul. Atau di arsip ya. Arsip itu tulisannya ARCHIVE gitu ya. Itu kitab-kitab itu biasanya muncul di situ. Nah, dia kitab asli cuma dalam bentuk PDF. Jadi kita bisa bisa membaca per halaman. Ya, bahkan bisa juga di-download gitu ya. Ya. Oke, itu mungkin. Kalau pas susah, Ustaz. Silakan. Saad Abdul Hakim ya? Ya, Ya, kasih Pak. silakan. Jazakallah. Siapa lagi? Assalamualaikum, izin bertanya masih bisa? Mana Halo? nih, Mbak salah satu nimanya mana nih? Ya, silahkan. Silahkan, Kak. Masih bisa berarti. Oke, izin bertanya. Ya. Tadi kan ada dijelaskan ada berbagai macam cara apa namanya Nabi itu menerima wahyu itu ya. Ada yang menyerupai apa tadi? Menyerupai eh, orang, ada yang gemerincing lonceng gitu ya. Nah, itu saya Ya. ada membaca sekilas bahwa yang paling terberat itu Nabi ketika mendapatkan wahyu melalui apa gemerincing lonceng. Nah, itu apakah ada kaitannya dan apakah ada nih referensi atau mungkin ulama yang apa ya mengumpulkan hadis-hadis yang berasal dari lonceng wahyu apa saja, misalnya ayat apa aja, kemudian yang maksudnya menyesuaikan dengan apa namanya cara Nabi mendapatkannya gitu. Apakah ada gitu mungkin ulama yang jelaskan, siapa tahu ada gitu. Ya mungkin apakah ada kaitannya antara ayat yang diturunkan dan contohnya gitu terkait tentang cara Nabi mendapatkannya. Mungkin itu ingin saya tanyakan. Penasaran aja sih, penasaran. Oke, terima kasih atas waktunya. Ya, Kak. Jadi sama saya juga sebenarnya penasaran sama hal itu waktu membaca gitu ya. Diturunkan dengan dua model terus disampaikan. Yang pertama itu eh,
terasa lebih berat. Kemudian yang kedua sebagai sosok lelaki digambarkan turunnya wahyu yang menurut Rasul secara psikologis mungkin lebih menenangkan ya karena face to face gitu kan bertemu dengan Jibril secara langsung. Cuman saya sudah nulis di buku tadinya contoh ayatnya mau mencari, tapi saya sendiri belum menemukan gitu. Karena saya ya masih terbatas lah pencariannya gitu. Jadi untuk spesifiknya di kitab apa-apa atau ayat-ayat mana saja, saya nggak bisa jawab itu Kak. Nanti kita tanya sama-sama sama Pak Dokter. Oke, terima kasih Kak. Ya, Apa tadi referensinya ya? Oke, betul Kak. Itu di dalam kitab-kitab Ulumul Quran itu ada jelas di situ ya. Banyak, hampir semua menjelaskan itu. Di mana Al-Quran ada, di siapa? Al-Burhan ada, di Mabahith ada ya penjelasan tentang itu. Eh, tadi inti pertanyaan itu apa tadi pertanyaannya intinya? Intinya tadi apakah ada kaitannya misalnya ayat ini berat, kenapa kok Gelincing gitu ayat ya. ini misalnya ya berat, apakah makna ayat itu yang berat atau cara mendapatkannya atau bagaimana gitu? Ya, kalau dilihat dibaca di kitab itu cara turunnya wahyu. Ya, cara turunnya wahyu yang dirasakan paling berat itu adalah dengan gemerincingnya lonceng gitu ya, seperti itu. Ya, mungkin mungkin kalau kita mau analisis berdasarkan logika gitu ya, silakan aja coba praktekkan ya. Nanti kalau gereja lagi bunyiin loncengnya itu jam berapa tuh ya? itu itu kita di dekat situ gitu ya, pasti kuping gitu kok rasanya pekak gitu ya, kenceng itu sampai bikin puyeng ya, kayak suara-suara yang terlalu kenceng seperti itu. Nah, itu adalah gambaran logika manusia biasa kita ya. Istilahnya manusia awam seperti kita, gambarannya seperti itu. Sama kayak apa namanya, tanda kiamat, apa bukan tanda, bukti kiamat itu datang itu kan katanya seperti tiupan sangkakala gitu kan, bunyi sangkakala gitu kan. Nah itu kan seperti apa gitu ya, bunyi dentumannya loncengnya gitu ya. Ya kalau digambarkan, dentuman itu bisa langsung menghancurkan dan mematikan alam semesta gitu kan, mematikan dan menghancurkan alam semesta. Itu artinya sangat dahsyat gitu ya, sangat dahsyat gitu. Nah itu gambaran logika manusia bisa menangkap seperti itu. Nah, tapi kalau dijelaskan di dalam kitab-kitab ulumul Quran itu sudah jelas ya bagaimana cara turun wahyu, ya bukan wahyunya yang dirasakan berat tetapi cara turunnya gitu ya. Saya kira itu mungkin. Nanti mungkin bisa dibaca lebih mendalam ya di kitab Ulumul Quran. Ada di Manahilul Irfan sebenarnya yang lebih simpel penjelasannya ya. Kalau di Mabahith itu ini ya agak apa namanya, kurang pas sistematisnya, kurang bacaan ininya kurang apa ya, redaksinya kurang penjelasannya. Kalau di Manal Koton itu terlalu panjang, bukan ini panjang. Kalau di Manahil Irfan itu dia lebih simple ya, yang sering menjadi pertanyaan-pertanyaan kita gitu apa gitu itu ada di situ. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, saya coba untuk absen ini siapa saja yang hadir. Saya panggilkan aja ya. Baik, Bapak. Mm-mm. Ada Kak Umi tadi ya. Ingin menanyakan untuk materi selanjutnya, kakak-kakak ada yang tahu nggak? Mungkin pertemuan
judulnya dan selanjutnya. Karena apa ada sepertinya miss kalau kami materi hari ini dan materi pekan depan itu apa gitu. Ya gitu Kak Umi ya. Tadi Kak Umi kita Iya, Kak. Iya, Pak.